Sebelum itu, saya akan mengulas sedikit tentang biaya bahan terlebih dahulu. Biaya bahan sendiri terbagi menjadi dua, yakni bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku merupakan bahan yang menjadi bagian produk jadi dan dapat diidentifikasi ke produk jadi. Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi ke produk atau bahan yang nilainya relatif tidak signifikan dibanding dengan nilai produk jadi. Dalam materi biaya bahan yang telah dipelajari di mata kuliah akuntansi biaya, terdapat bagian di mana biaya bahan ini ditentukan nilainya. Untuk metode menentukannya sendiri berdasarkan teori, biaya bahan ini didasarkan pada metode identifikasi khusus, rata-rata, FIFO, ataupun metode LIFO. Ini dikarenakan bahan baku yang digunakan oleh ibu saya selalu diolah secara segera sehingga tidak menginap begitu lama dalam kulkas. Maka dari itu, saya menyimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh ibu saya mungkin adalah metode first in, first out. Pun suatu waktu saat bahan terpaksa menginap di kulkas karena ibu saya tidak dapat berjualan di hari itu, padahal sudah terlanjur berbelanja, atau di saat beliau sedang malas bepergian sehingga menyetok bahan baku secara double, beliau akan tetap mematok harga pembelian pertama walau telah membeli bahan baru untuk persediaan selanjutnya. Dengan kata lain, beliau tidak menggunakan harga terakhir atau harga perolehan terakhir, melainkan harga perolehan awal untuk menentukan biaya dari bahan yang digunakan. Dari metode tersebut, tentu berkaitan sekali dengan dampak COVID-19 sekarang ini yang menyebabkan harga bahan pangan melambung tinggi. Ibu saya tidak dapat menggunakan rata tertimbang karena stoknya yang selalu baru dan karena itu pula, apabila harga bahan pangan yang didapat sedang tinggi, maka akan langsung berpengaruh dengan keuntungan yang hendak didapatkan. Sebagai contoh, harga ayam 1 kg sebelum COVID-19 berkisar antara 28.000 atau paling tinggi 36.000 di pasaran. Akan tetapi, semenjak adanya pandemi terutama menjelang hari raya lebaran kemarin, harga ayam di pasar sangat melambung tinggi bahkan hampir menyentuh angka Rp50.000. Sekarang ini, meski tidak lebih dari Rp40.000, harga ayam masih bertahan di angka berkisar Rp38.000 dan tentu saja itu memengaruhi perhitungan biaya bahan untuk setiap kemasan nasi campur yang mana paling banyak diminati produk lauknya adalah olahan ayam. Di lain sisi, ibu saya melihat target pasar di lokasi kami berdagang, sangat tidak mungkin rasanya untuk menaikkan harga jual dari nasi campur itu sendiri. Beruntungnya, bahan pelengkap lain seperti mie, sayur, tahu, bahkan beras untuk diolah menjadi nasi sebagai komponen utama tidak ikut mengalami kenaikan yang begitu signifikan.